Kalau bicara calon wali kota, kenapa tidak? Itu kan hak politik yang sangat pribadi buat saya. Dan saya mau menjadi wali kota. Kenapa kakak harus mau menjadi wali kota? Kalau orang itu bersiara 40 tahun baru masuk tanah perjanjian. Iya. Ya. Ada kerinduan orang sekelompok etnis di sini, ya, yang sudah 66 tahun tapi belum menguasai juga, belum berdiri, bernapas saja tidak. Ini sebagai satu langkah untuk pembuktian bahwa etnis itu harus ada, atau kita kan ngomongin ini soal pemimpin nih dari tadi nih, ya kan? Pemimpin harus baik, ya kan? Pemimpin, leadernya itu yang kuncinya. Bagaimana membuat satu daerah atau satu kota ini warganya juga akan menerima hak-haknya dengan baik, menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Ngomong-ngomong, kakak mau kayaknya mau masuk-masuk di pemimpin nih kak, ke calon wali kota nih kak. Kalau bicara calon wali kota, kenapa tidak? Itu kan hak politik yang sangat pribadi buat saya. Tanpa dirayu, tanpa dipaksa, tanpa disuruh. Kalau tanyanya seperti itu, saya bilang, saya juga mau. Dan saya mau menjadi wali kota. Kenapa kakak harus mau menjadi wali kota? Sebagai, kalau orang itu bersiara 40 tahun baru masuk tanah perjanjian. Iya. Ya. Ada kerinduan orang sekelompok etnis di sini, ya, yang sudah 66 tahun tapi belum menguasai juga, belum berdiri, bernapas saja tidak. Ya? Ini sebagai satu langkah untuk pembuktian bahwa etnis itu harus ada, atau kita hidup ini kan etnis dan identitas diri itu tidak bisa dipungkiri. Saya orang Timur, pasti Timur lah. Tidak mungkin saya Timur lalu mengaku etnis lain. Itu kira-kira begitu lah. Dan apa yang sudah kakak lakukan? Kan pertanyaan gitu, kalau seorang Arianto mau masuk jadi main wali kota, apa yang sudah kamu lakukan? Oh ya. Ada pertanyaan-pertanyaan kritisnya kan pasti akan muncul gitu. Saya lebih menanggapi itu jauh dari pertanyaan itu. Saya lihat, saya percaya. Dan saya dengar katanya sudah 4 tahunan nih. Ya, memang teman-teman saya yang mengawal spirit saya, semangat saya, keputusan saya, tanpa mereka mengganggu keputusan saya. Mereka mengawal dengan ekstra hati-hati, dengan ekstra semangat kemandirian. 4 tahun kurang lebih lamanya itu, ya, saya bilang kita lihat, kita percaya. Kita lihat dan kita percaya. 4 tahun kakak sudah kemana? Keliling banyak ini ya kak ya. Kota ini jalan-jalan yang tidak, rabat saja tidak ada, saya masuk. Ada tumbuhan jagung di sekitar, tidak ada jalan setapak. Bekas jalan saya tidak ada, juga saya sudah masuk. Dan banyak sekali hal yang kakak temukan di sana. Sangat sekali. Dan ini menjadi modal. Dan apakah ini juga akan menjadi modal dan juga akan menjadi bahan untuk bagaimana membuat kota ini menjadi lebih baik? Kalau lebih baik sih tidak, tapi saya menjawab apa yang saya lihat dan saya percaya. Kalau saya sudah lihat dan saya percaya, berarti saya mampu merubah keadaan itu. Ya. Dan kebanyakan masyarakat keluhannya, apakah hanya 3 hal dasar kebutuhan pokok itu, air, jalan, listrik? Pekerjaan lebih rusak lagi. Kebutuhan perut. Kebutuhan perut. Iya. Kebutuhan perut. Kota ini sudah tidak bisa bicara pertanian, apa segala macam. Dia kontribusinya kecil. Dia ruang kompetisi, jasa. Nah, dan penghargaan kota ini terhadap jasa begitu kecil. Sudah beberapa abad perjalanan ini. Nah, beberapa abad wali kota lah, ya. Nah. Tapi kalau fair-fairan kakak-kakak melihat kota ini bagaimana sekarang dengan yang 10, 20, 30 tahun yang lalu? Seperempat wilayah kota ini dalam tata sejak didirikan pada 1997. Ya. Baru pantas di kota itu seperempat wilayah. Seperempat kakak? Ya. Ini jangka waktu berapa nih? 30? Kurang lebih ya, 30 tahun. Sejak berdiri itu. Baru seperempat. Kakak mengklaim itu? Disclaimer itu? Saya klaim menurut apa yang saya lihat dan saya percaya. Seperempat.
Artinya berarti apakah belum berhasil? Tata ruang kota, tata kelayakan huni, sanitasi, ancaman alam, Ya. semua itu nyata kok, bagaimana? Makanya saya bilang tadi, saya lihat, saya percaya. Saya lihat dan saya percaya. Kakak yakin kakak akan bisa mengubah itu? Kalau jawaban agak gila, Ya. tapi tidak juga sih, karena memang saya dari keluarga orang susah ya. Dan saya mengurus orang susah. Saya ini orang susah, urus orang susah. Bagaimana saya tidak jawab masalah itu? Ya? Atau saya bukan kaya kaget, kaya mendadak, kemudian wow mendadak, kemudian mulai berbohong. Kalau hari ini saya mengurus orang masih bernafaskan putus sekolah, saya gemar mengurus mereka, apa susahnya urus orang? Yang saya uruskan masyarakat kita itu yang pemerintah hadir untuk masyarakat susah. Ya. Karena jumlah orang susah itu lebih banyak. Kak, dibanding kotanya sudah berdiri 30-an tahun. Ya, 97, 25 April. Ya, 97. Dengan durasi itu baru seperempat. Kalau kita melihat periode kepemimpinan ya, wali kota ya, 5 tahun. 5 tahun itu sebenarnya idealnya berapa persen masalah kota bisa diselesaikan? Tergantung kepekaan penguasaan dari seorang pemimpin. Idealnya. Ya, kalau dia bisa pacu picu bagus, jawaban perutnya bagus, kita pacu, ya mungkin bisa setengah bagian. Setengah bagian. Dengan 5 tahun dan bukan 30-an tahun itu hanya seperempat ya. Kalau jasa kita perbaiki betul. Ya, benar seperti itu. Jasa. Bukan muluk-muluk, karena kita ini masih punya kekayaan karakter sosial masyarakat. Apa keunggulan kita? Ya. Kita punya gotong royong itu kalau dibicarakan dengan aman, damai, dan tentram, masyarakat ikut, bos. Ya. Tapi kalau kita arogan, kita cuek, kita wibawa yang berlebihan, maka pujinya terlalu banyak, tidak bisa. Hari-hari ini kadang-kadang orang mengatakan, jangankan Anda yang mengatakan, saya juga punya kuping, punya telinga, punya mata dengar. Ada yang mengatakan, Pak Rianto tidak pintar administrasi. Saya bilang, kau belajar administrasi untuk penurut. Kalau Rianto? Saya belajar untuk memandirikan sebuah institusi. Luar biasa. Yang berpihak kepada masyarakat. Bagaimana administrasi saya? Dan saya teruji di badan-badan UN, bukan badan-badan nasional. Kalau di nasional saja masih ada korupsi yang teruji, bagaimana itu? Di nasional aja Anda punya administrasi sudah terbukti bahwa Anda koruptor. Terus merendahkan saya. Terima kasih sudah direndahkan. Kayak apa yang orang bilang biasa, apa yang direndahkan di dunia akan ditinggikan di surga. Ya, itu kata-kata penghiburan. tetapi bagi saya, saya menyadari persis, saya orang susah mengurus orang susah. Pantasnya itu kalau tidak mendahului keajaiban ilahi, ya, bukan takdir saya, ya, tidak mendahului keajaiban ilahi, pantas dong saya jadi wali kota. Tapi ada suara-suara juga yang mengatakan begini, orang susah ngurusin orang susah yang menjadi pemimpin, nanti dia malah korupnya lebih banyak. Ini wakil pengurusan. Bagus. Tolong dong dikoreksi dengan hari-hari ini. Ya kan? Lihat dulu ke belakang, bos. Ya kan? Jangan lihat judul hari ini, kan gitu. Ya kan? Lebih baik orang susah mengurus orang susah yang tahu susahnya, ya kan, daripada kaya mendadak tiba-tiba meniadakan segalanya. Jadi begini, berusaha untuk keluar dari sebuah kebiasaan yang biasa-biasa saja untuk menjadi luar biasa. Saya dari orang susah bisa urus orang susah. Itu bukti ya sudah. Ya. Saya mampu memberikan sarana prasarana menjadi mitra pemerintah untuk memperpanjang tangan pemerintah dengan gedung 2 lantai. Dari orang susah loh. Ya. Mampu urus orang susah. Terus bagaimana yang kaya raya? Ya. Adakah orang kaya raya urus orang kaya? Tidak ada. Pemerintah itu hadir untuk orang susah. Dan bukan hanya hadir ya. Kalau hadir seperti kakak tadi bilang hadir ya, memang dia ada. Tapi bagaimana peran dan tanggung jawab itu dilaksanakan ya kak ya? Itu yang sulit kan?
Orang-orang dulu kaya yang kita harus itu didukung. sebenarnya sangat Ya. terbuka untuk membantu, asalkan Asalkan ya, tepat sasaran. ya jangan sampai orang kaya itu membantu malah bantuannya itu disalahgunakan. Nah, Kan, itu kayak- ada dalam satu upaya kewenangan wali kota, Ya. ya, atau bupati. Ya. Saluran dana disebut dengan upaya lain. upaya lain. Nah, Ya. jadi bagaimana dia kreatif mencari pendanaan Ya. untuk bisa menjalankan program-program. Ya. Karena Ya. kan pemerintah saat ini kan selalu akan mengklaim bahwa dana kurang, kita kekurangan ini. Jadi bagaimana kreativitas pemimpin? Saya tidak tahu, tapi kalau Ya. sampai pemerintah itu mengatakan dana kurang, kalau danamu kurang, sudah diomongkan, sudah tahu kurang, diomongkan lagi, masyarakat jadi tambah susah. Artinya, kalaupun kita kurang, kita sebaiknya kasih tahu kita terbatas di tata sistem pemerintahan itu tahu bahwa dia kurang, tapi dia tidak boleh ngomong itu kepada masyarakat. Itu akhirnya membuat Masyarakat itu jadi putus asa. tidak ada harapan. Ya. Jadi kalau masyarakat kita, psikologi keluarga kita itu kan kota ini Ya. satu keluarga. Kalau kita sudah membuat keterbukaan yang membuat mati psikologi keberaniannya, Ya. itu tidak membuat apa-apa lagi, kita susah. Ya. Nah, itu. Seperti itu. Tidak ada bapak mama itu mengumumkan kesusahan kepada anaknya. Selalu akan memenuhi kebutuhan. Nah, anaknya jadi aneh walaupun- kalau hari-hari ini pemerintah mengatakan kami pemerintah tidak punya dana. Itu lucu. Jadi dia menelanjang dirinya di depan anak-anaknya. Itu haram hukumnya untuk bicara seperti itu. Tugas dia adalah mencari dan mencari dan mencari dan menambah, bukan menghabiskan lalu teriak bahwa kita dana habis. Pertanyaan yang saya tanya, dana itu siapa yang kasih habis? Untuk siapa? Untuk siapa? Ya. Itu pemahaman saya ya. Saya tidak tahu nanti di hati, di benak masyarakat kalau mendengar kata calon terus mengamati komunikasinya saya lalu mau mengkotakan saya di ruang yang mana, itu hak mereka. Ya. Nah. Kakak, untuk calon wali kota ini kakak maju independen, perseorangan atau partai, Kak? Yang pasti maju wali kota itu maju dalam ruang politik. Ya. Ruang politik itu namanya independen, namanya partai. Jadi saya dua-duanya aja. Kalau ketika ada beberapa calon yang sudah mendisklaimer saya sudah mengumpulkan KTP sekian ini kita ngomong yang jalur independen ya, Kak. Oh, ya. Kakak bisa klaim berapa banyak yang sudah kakak Saya kumpulkan? tidak bisa klaim. Ya. Saya sudah bilang tadi, saya lihat, saya percaya. Hari ini saya lihat, saya percaya bahwa saya mampu mencapai hampir 60.000 dengan jeda waktu kerjanya itu, jarak waktu kerja saya itu 4 tahun kurang lebih. Dengan tata kelola sistem yang jelas. Tapi itu tidak berarti ruang kesombongan untuk saya membuat ancaman Ya. kepada partai, seakan-akan saya paling hebat, saya merendahkan partai, nggak boleh. Apalagi kalau saya berkhianat kepada partai. Berarti kalau ada orang yang ada partai yang melamar mau dong nih, Kak. Terbuka nih, Kak. Sesama masyarakat, sesama warga negara, cuman pengembangan tata ruang perpolitikan saja. Yang satu, ya katakan Pak Arianto itu mau ikut independen, politik juga. Si B-nya mau ikut lewat partai politik juga. Ya kalau ada kecocokan jalan lah. Jalannya. Ya. Tapi bahwa saya harus hari-hari ini, benarkah masyarakat itu memilih saya? Sedang suka dengan saya? Saya pilihan orang tua. Apakah ada ruang pilihan masyarakat? Saya kan hari-hari ini menyerahkan diri untuk menjadi milik masyarakat yang seluas-luasnya. Mata saya 2, telinga saya 2, kaki tangan saya 2, harus untuk masyarakat. Nah, jadi hari ini kesadaran ini harus menjadi tuntunan buat saya. Nah, kilas baliknya adalah saya juga harus mengamati memang benar masyarakat mau saya. Kalau tidak mau saya, tidak ada masalah. Selama 4 tahun saya berjalan, saya sudah mendapatkan keselamatan jiwa. Itu dulu. Ya.
Saya sudah memiliki keberpihakan oknum per oknum dengan titik-titik sebar. Dan saya dengan mereka saling merawat bersama. Tetap saling merawat selama 4 tahun. Tetap saling merawat bersama. Dia rawat saya rawat dia. Ya, harus seperti begitu Ya. kan? Ya. Karena kami kadang-kadang titik perjumpaan kami 7 orang, 8 orang, ribuan orang. Kami saling merawat secara bersama. Tidak ada kesombongan seorang Arianto di situ, dan pun masyarakat tidak ada yang sombong. Dan itu yang memang diperlukan seperti itu, saling merawat kuncinya kan Kak? Segala suka duka masyarakat pikul dengan senyum. Jangan mengeluh. Nah, pemimpin kita sekarang kan rajin sekali mengeluh. Bahkan kalau direview ke masa lampau banyak keluhan juga. Ya kalau tidak mau jadi pemimpin jangan sok-sok lah.